3, 2, 1, and action. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dilan dan kali ini saya sudah masuk ke episode ke 210, 3? Mungkin tidak tahu. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang banyak sekali mendapatkan awarding baru-baru ini. Jadi dia berbalap-balapan dengan Oppenheimer. Bukan Barbie. Kita sudah membahas Barbie. Tapi kali ini yang kita bahas adalah langsung aja. Ini dia Poor Things. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas film yang tadi gue bilang dia sedang berbalap-balapan awarding dengan film-film besar lainnya seperti Oppenheimer, Barbie, terus ada film apa lagi sih yang gede-gede tuh? Ini The Boy and the Heron, terus apalagi pokoknya itulah ya yang berbalap-balapan awarding di Oscar segala macam. Termasuk film ini Poor Things ya teman-teman ya. Jadi Poor Things ini adalah film yang disutradarai oleh Yorgos Lanthimos ya teman-teman ya. Dan diproduseri oleh Emma Stone sendiri. Jadi Emma Stone nggak cuma bermain di film ini menjadi pemeran utama, tapi dia juga memproduseri film ini teman-teman. Jadi film si Yorgos ini emang terkenal aneh-aneh banget teman-teman. Kayak film The Favourite, The Lobster. Itu emang film aneh-aneh banget teman-teman. Jadi tiba-tiba muncul lagi deh film ini, film Poor Things, langsung semakin aneh lagi teman-teman. Jadi film ini tuh lucu, aneh, ngebingungin, tapi secara bersamaan sangat-sangat menghibur ya. Dan ini adalah film kedua dari Yorgos yang berkolaborasi dengan Emma Stone. Sebelumnya Emma Stone juga bermain di film The Favourite ya, The Favourite yang disutradarai oleh Yorgos Lanthimos ya. Jadi kalau film ini sendiri, ini adalah film yang diadaptasi oleh Tony McNamara ya dari novel tahun 1992 karya Alasdair Gray sebagai sebagai sesuatu yang suatu karya yang emang keren banget menurut dari sang sutradara Yorgos. Saat dia baca, dia langsung gokil nih, novel nih, nice nih dia baca sampai akhir, dan akhirnya dia punya kepikiran, kayaknya ini bakal gokil banget kalau misalnya gue jadiin film. Akhirnya dia ngomong ke si pencipta novel tersebut tadi, siapa? Alasdair Gray dia ngomong, dan ternyata si Gray ini pernah nonton atau suka sama filmnya Yorgos yang berjudul The Favourite ya. Jadi gue tahu film lu cakep tuh si The Favourite gitu. Akhirnya dia juga mau gitu dibikinin novelnya menjadi sebuah film. Mungkin kalau si Alasdair Gray ini dari awal nggak suka sama si sutradaranya atau film-film dari si sutradara yang nyamperin dia nggak akan mau novel ini dijadikan sebuah film. Karena menurut orang-orang si Alasdair Gray ini salah satu orang yang sangat-sangat idealis sekali teman-teman. Jadi idealis dia itu bisa tergerak kalau misalnya dia benar-benar pengen menggerakkan sendiri. Kayak seperti tadi itu, dia ketemu dengan sutradara yang oke, yang hasil film-filmnya juga oke-oke banget, dan akhirnya dia mau gitu. Ini gue kayak harus minum nih. Yang paling gue suka dari film ini adalah dari kostum pertama-tama ya. Kostumnya ini emang sengaja pengen dibikin khas seperti tahun 1930-an. Kayak bajunya masih gaun-gaun besar, terus cowok-cowoknya juga masih pakai jas-jas yang kaku-kaku gitu ya, dandanan kumis apa segala macam itu kayak masih tua-tua banget ya. Emang sangat-sangat vintage retro gitu teman-teman ya. Itu dari kostum. Kedua, kalau gue lihat dari behind the scene dari Poor Things ini sendiri, mereka membuat set bener-bener niat teman-teman. Jadi kalau misalnya lu udah pernah ngelihat set dari film Avatar 2, The Way of Water kalau nggak salah, itu katanya mereka membuat lautan sendiri di dalam studio. Nah kalau si Poor Things ini sendiri membuat kota besar di dalam sebuah studio yang isinya tuh ada hotel, ada jendela kapal pesiar, terus ada
apalagi ya, gue lupa lagi dah. Pokoknya gede banget. Jadi kalau pas lu masuk ke dalam setnya ya, lu belok kiri nih ke atas hotel, terus lu belok kanan apa segala macam. Wah pokoknya seru banget deh. Lu harus nonton juga tuh behind the scene-nya setelah lu nonton film Poor Things itu sendiri. Ditambah penampilan dari Emma Stone ini sendiri. Jangan kemana-mana dulu deh. Kita bahas Emma Stone ini dulu aja. Emma Stone ini menjadi sebuah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh bukan ayahnya juga ya, pemiliknya lah ya, pemiliknya yang diperankan oleh Willem Dafoe. Nah, Willem Dafoe ini seorang ilmuwan baik sih sebenarnya, baik hati. Dan dia juga banyak banyak luka, banyak kecacatan di mukanya karena kelakuan ayahnya saat dia kecil yang ayahnya ini pengen anaknya ini dijadikan eksperimen yang berhasil. Tapi saat ayahnya gagal, Willem Dafoe melakukan eksperimen ini kepada Emma Stone. Nah, Emma Stone menjadi eksperimen yang bisa dibilang berhasil karena ya walaupun otak sama tubuhnya belum sinkron ya, ceritanya gitu ya, otak sama tubuhnya belum sinkron, tapi dia udah sudah memiliki progres finish atau progres selesainya, progres suksesnya itu udah mungkin 80% lah ya. Yang masih cacat di dia itu cuman kayak pergerakan fisiknya masih aneh atau dia masih memiliki beberapa kata-kata yang dia masih belum bisa ucapin dengan benar. Pokoknya banyak deh. Itu dia kenapa di dalam film ini banyak sebagian besar banyak diceritakan tentang eksplorasi si Emma Stone ini. Karena Emma Stone sebuah eksperimen, dia belum tahu gimana rasanya sedih, dia belum tahu gimana rasanya marah yang benar-benar marah, sedih yang benar-benar sedih. Dia belum tahu eksplorasi biologisnya seperti pertumbuhan atau mungkin seks, berhubungan intim. Nah, jadi di situ dia eksplorasi di dalam film ini, isinya itu adalah eksplorasi dari Emma Stone, teman-teman. Film ini adalah film film yang ya, bisa dibilang art movie ya, teman-teman ya, sangat-sangat nyeni banget. Jadi benar-benar harus kita nikmati, harus kita hikmati dengan cara pandangan kita pribadi. Tapi intinya premisnya itu adalah sebuah robot atau karya eksperimen yang mencoba untuk mengeksplor dunia dia sendiri dan akhirnya menemukan banyak sekali tragedi dan banyak sekali kejadian gitu, teman-teman. Seperti kebanyakan film nih, teman-teman, periodenya dari film Poor Things ini sebenarnya nggak bisa ditemukan semudah itu ya. Jadi kisah Bella ini bisa terungkap di sebuah kisah masa lalu yang paralel ya, yang temanya juga tema Victoria, jadi benar-benar ke masa lalu banget. Dan bisa dibilang temanya tuh gotik-gotik gitu dan kalau misalnya tema aneh-aneh besi-besian atau bentuk tiba-tiba apaan terbang, mobil terbang segala macam nggak usah kan dari tadi itu dari opening. Di dalam film ini banyak sekali aktor-aktor dan aktris-aktris gokil, teman-teman, seperti yang tadi awal kita bahas dari tadi, Emma Stone, Willem Dafoe, terus ada Mark Ruffalo juga ada. Nah, jadi si Emma Stone ini memiliki paras yang cantik tentu saja kita semua tahu Emma Stone emang cantik. Nah, makanya si Emma Stone ini menjadi sebuah eksperimen yang banyak disukai oleh orang-orang. Kayak banyak orang-orang yang pengen ngedatengin dia, mencoba untuk bikin si Emma Stone ini jatuh cinta atau merasakan jatuh cinta terhadap seseorang gitu. Akhirnya si Mark Ruffalo dan siapa gue lupa nih nama aktornya. Ini mencoba berusaha untuk Emma Stone jatuh cinta dengan mereka. Karena mereka jatuh cinta dengan Emma Stone, mereka juga sebaliknya melakukan itu ya. Tapi banyak sekali resikonya nih untuk berpacaran atau berhubungan dengan Emma Stone. Seperti dia harus berkala mengurus dan memperbaiki jika ada kerusakan dari Emma Stone. Terus dia juga harus tinggal di dalam rumah yang ditempati oleh Emma Stone. Karena di dalam rumah itu semua barang-barang yang diperlukan oleh Emma Stone seperti kayak misalkan mungkin obat atau alat untuk treatment kepalanya tuh yang kayak Frankenstein yang disetrum apa segala macam, kan itu nggak semua orang punya. Yang punya itu cuma Willem Dafoe, dan alat itu cuma ada di rumah si Willem Dafoe. Nah itu dia. Salah satu resikonya adalah dia harus tinggal di situ. Jadi mau sekaya apapun lu nggak boleh cabut dari rumah itu. Nah terus
ada lagi resikonya mungkin ya gimana sih lu pacaran sama robot gitu sama hasil eksperimen nggak akan sama dengan manusia. Mungkin saat lu berkeluarga atau pengen punya anak lu nggak bisa punya anak mungkin itu apa sebuah pikiran-pikiran kehidupan yang dibawa ke dalam film itu teman-teman. Jadi mereka memikirkan hal-hal yang seperti hari-hari biasa dibawa ke dalam film kayak aduh kalau gua nikah atau pacaran sama robot bisa kagak ya dia masak mungkin masak pepes Hot Wheels. Itu dia bisa masak atau enggak apa segala macam itu adalah menjadi sebuah kekhawatiran yang dipikirkan oleh Mark Ruffalo dan yang lainnya teman-teman. Yang tadi gue bilang ya untuk tadi gue bilang penampilan fisik dari Emma Stone ini emang gokil banget. Bukan karena gue membahas Emma Stone telanjang atau melakukan intim itu tidak. Saya tidak membahas itunya. Tapi pergerakannya kayak misalkan setiap dia jalan, setiap dia melakukan sesuatu, setiap dia berinteraksi dengan orang, apa ya geraknya tuh benar-benar beda dah. Benar-benar menunjukkan kalau dia ini sebuah eksperimen, benar-benar menunjukkan kalau dia ini bukan orang. Jadi lu bisa tonton sendiri, aktingnya itu emang kualitasnya tuh segitu gokilnya. Scoringnya sendiri, scoring ini sangat penting sekali di dalam sebuah film teman-teman. Bahkan siapa namanya ini si Jerskin Vendrix ini juga banyak sekali mendapatkan award di luar sana sebelum dia bertemu dengan film Oppenheimer. Film Oppenheimer selalu menang scoringnya. Si Ludwig Göransson itu selalu menang dia. Itu dia kenapa dipilih oleh Yorgos Lanthimos untuk menjadi dan mengisi scoring di dalam film Poor Things teman-teman. Jadi kayak efek-efek kayak misalkan saat si Emma Stone menambah wawasan baru atau mungkin Emma Stone baru sampai di sebuah tempat yang mengerikan atau menyenangkan. Itu scoringnya menurut gue tepat sekali, tepat di telinga kita dan tepat di hati kita saat kita nonton film itu. Jadi kita kayak ada kemegahan kayak, wah, nice job gitu. Jadi pas kita nonton kayak gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah hasil kerja dari seorang Robbie Ryan yang selalu membuat penasaran kita teman-teman. Kenapa membuat penasaran? Dari segi angle-nya. Kayak misalkan kita lagi ada di adegan apa gitu ya, angle-nya di sini. Terus tiba-tiba ntar kita diberikan angle di sebelah mana gitu dan kita kebingungan. Wah, kenapa angle-nya ada di sini, bro? Apa yang akan terjadi nih, bro? Ya kan apa? Tiba-tiba ada adegan apa gitu, teman-teman. Jadi itu yang membuat kita penasaran dan apa yang membuat kita selalu ingin mengikuti alur cerita selanjutnya dari The Poor Things ini sendiri. Nah, makanya kalau misalnya gue bilang, selain sinematografi dan tempat yang bagus, skill dan riset itu sangat-sangat penting sekali teman-teman. Dan nomor satu adalah bekerja sama di dalam sebuah tim, tidak putus komunikasinya, itu nomor satu. Dan kostum juga seperti yang tadi gue bahas di awal banget ya, kostum dari Poor Things ini emang gokil-gokil banget. Dan ternyata desain produksi kostum ini dibuat oleh Holly Weddington dan Shona Heath, James Price dan teman-temannya. Jadi bisa dibilang Poor Things adalah sebuah karnaval keanehan yang tak ada habisnya. Wow, keren banget itu. Karnaval keanehan yang tidak ada habisnya. Kapan habisnya? Tidak tahu. Dari keseluruhan pembahasan yang tadi kita bahas, Poor Things ini menjadi salah satu film yang worth it banget buat lu tonton, apalagi lu suka dengan film-film art house ya teman-teman ya. Apalagi Rotten Tomatoes, IMDb itu ratingnya emang tinggi-tinggi banget. Nggak usah lu lihat ratingnya deh. Banyak dia di wording aja dia banyak sekali dapat penghargaan piala-piala teman-teman ya. Masa aktor-aktor besar filmnya bakal jelek, itu nggak mungkin banget. Makanya itu dia kenapa teman-teman lu bisa langsung nonton, kalau nggak salah nontonnya itu di Hulu apa di mana gitu, ada aplikasi streaming namanya Hulu atau di mana gue lupa, pokoknya lu searching dulu aja. Di manakah Eike bisa menonton Poor Things? Ntar juga keluar di situ.
Kira-kira segitu aja untuk kalian setelah nonton Poor Things. Silakan kembali lagi di video ini biar kalian bisa nulis di kolom komentar. Apa sih pendapat kamu tentang Poor Things, teman-teman? Tulis aja di kolom komentar. Kira-kira segitu aja. Saya Dylan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep roll and cut. Yeah. Lantimos ya teman-teman ya. Lantimos menyenangkan perjalanan kita. Adalah film milik seorang sutradara yang bernama, kok gue nggak tulis sih sutradara? Karya-karya dari Lantimos ini kita panggil Yorgos aja lah ya. Jadi film